Shalom Pak Endi. Shalom. Sahabat doa firman kebenaran dan kehidupan yang disingkat dengan SDFKK adalah sebuah komunitas yang independen, tidak berada di bawah gereja manapun dan organisasi manapun. Dan kedua adalah sebuah komunitas yang bersifat interdenominasi. Dan di sini kita ada baik yang Katolik, baik yang Injili, Protestan, baik yang Lutheran, dan juga baik yang karismatik dan yang Pantekosta, serta denominasi yang lain. Begitu banyak denominasi ada. Dan sahabat doa FKK bersifat internasional, bukan hanya diikuti dari Indonesia, tetapi juga dari bangsa-bangsa. Karena itu mari kita terus memakai kesempatan ini menjangkau jiwa-jiwa, dan saya percaya di akhir zaman ini dimulai pemulihan dari keluarga yang diperlengkapi, keluarga yang diberkati. The blessed family itu akan menjadi pribadi-pribadi yang berpengaruh bagi masyarakat dan bangsa-bangsa. Pak Endi akan memperkenalkan diri singkat dan langsung menyampaikan firman Tuhan. Waktu saya persilakan untuk Pak Endi. Terima kasih Pak Fu. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang sekali dalam kesempatan pagi hari ini boleh berbagi dan kita boleh bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Nama saya Endi Darmawan, saya dari Family First Indonesia, dan secara khusus memang saya dipercayakan untuk boleh menangani Family First Indonesia Academy yang banyak menangani seminar dan training. Selain di Family First, saya juga melayani di gereja. Saya banyak berkhotbah juga dan saya melayani di Gereja Kristen Kalam Kudus. Senang sekali dalam kesempatan pagi ini saya boleh berbagi firman Tuhan, dan di dalam kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang menjadi tema kita untuk kita boleh bersama-sama renungkan di dalam kesempatan pagi ini. Keluarga kasih yang tak terbatas. Tapi sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu bagi setiap kami ketika selalu ada pemeliharaan Tuhan, terlebih tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang tiap-tiap hari kami renungkan. Biarlah Tuhan berikan kepada kami hati yang terus mau untuk dilembutkan, diubahkan, bahkan dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan boleh sungguh-sungguh tumbuh subur di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati waktu-waktu di depan ini ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, di dalam kesempatan pagi ini saya akan mengajak kita untuk boleh bersama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Dan kita akan bersama-sama belajar tentang kasih yang tak terbatas ya. Kasih yang tak terbatas dari Kristus yang adalah gembala yang baik. Nah Bapak Ibu, ketika kita boleh bersama-sama, saya percaya banyak di antara kita sudah sering kali membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Dan memang bagian firman Tuhan ini memuat kata-kata yang indah sekali tentang Kristus yang adalah gembala yang baik. Saya percaya ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, kita mungkin dihiburkan karena kita diingatkan kembali akan kasih Kristus yang tidak terbatas itu. Dan saya akan membacakan bagi setiap kita sekalian, dan saya mengajak kita mencoba untuk membayangkan ya, kira-kira ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, mungkin akan seperti ini kita membacanya. Semoga musiknya terdengar. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, Bapak Ibu ya. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku,
dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Bapakku. Bapak Ibu, ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi dan kemudian diiringi ya dengan musik, akulah gembala, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Saya percaya setiap kita mungkin dibawa kepada sebuah suasana di mana kita diingatkan bahwa Yesus adalah gembala yang baik. Tapi satu hal yang menarik Bapak Ibu, ketika membaca bagian firman Tuhan ini, ternyata pada waktu itu Yesus tidak sedang menghibur. Pada waktu itu Yesus tidak sedang mengungkapkan kalimat-kalimat ini dengan lembut. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pasal 9 yang menjadi konteks dekat dari bagian firman Tuhan ini, di sana diceritakan tentang sebuah peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan ketika Yesus menegur orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Apa yang terjadi ketika itu? Yesus baru saja menyembuhkan seorang anak muda yang buta. Yesus menyembuhkan dia, tetapi ternyata kesembuhan yang dialami oleh anak muda itu tidak membuat orang Farisi dan orang-orang yang ada di sekitarnya merasa senang. Justru mereka bertanya-tanya, bahkan kemudian mereka menyalahkan baik orang buta itu maupun menyalahkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus melakukan kesembuhan terhadap anak muda itu di hari Sabat. Sampai akhirnya kemudian kalau kita baca di dalam pasal 9, Bapak Ibu boleh lihat nanti, di sana mereka mencari-cari kesalahan Yesus, bahkan mereka sempat membawa anak muda itu untuk diadili. Tidak cukup hanya sampai di situ Bapak Ibu, bahkan mereka kemudian memanggil orang tua dari anak muda itu, dan kemudian mempertanyakan, betulkah bahwa anak ini memang buta sejak lahirnya? Kemudian orang tuanya mengatakan, betul, anak itu memang buta sejak lahirnya. Kemudian orang Farisi mempertanyakan kenapa anak ini bisa sembuh dan lain sebagainya. Mereka mempertanyakan, bahkan memberikan tuduhan-tuduhan, sampai-sampai kemudian orang tuanya angkat tangan dan berkata, anak itu harus bertanggung jawab dengan apa yang dia alami di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan perasaan dari anak muda yang saat itu sudah disembuhkan oleh Yesus. Harusnya ada perasaan bahagia, harusnya ada perasaan senang. Dia mungkin membayangkan banyak orang akan menyambut dia dengan sukacita karena mujizat yang dia alami. Tetapi apa yang kemudian dia alami, justru yang dia alami adalah tekanan, dia menghadapi penghinaan. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan itu dikatakan bagaimana kemudian anak muda itu diusir dari antara orang-orang Farisi yang ada pada waktu itu. Di tengah-tengah situasi seperti itulah kemudian Yesus membagikan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu. Yesus memberikan nasihat, bukan cuma sekedar nasihat kepada orang Farisi, tetapi memberikan teguran kepada mereka. Bahkan kalau kita baca di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus menyebut mereka bukan sebagai gembala, tetapi Yesus menyebut mereka sama seperti orang-orang upahan. Jadi saya membayangkan ketika Yesus mengungkapkan bagian firman Tuhan ini, mungkin Yesus memberikan penekanan kepada orang Farisi itu dan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu. Saya bayangkan ketika Yesus mengungkapkan bagian firman Tuhan ini mungkin disertai dengan kalimat yang begitu tegas dan disampaikan kepada orang Farisi. Bapak Ibu, kenapa saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan ini? Kalau kita boleh jujur di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari, bukan hanya terhadap komunitas kita, bahkan ketika berbicara tentang keluarga, mungkin ada orang-orang di tengah-tengah keluarga kita yang mengalami apa yang dialami oleh anak muda ini. Termasuk ketika berbicara tentang sikap kita terhadap pasangan, atau terhadap anak-anak, atau terhadap orang tua kita. Bagian firman Tuhan ini bukan hanya sekedar berbicara lembut dan menghiburkan setiap kita. Tetapi saya percaya bagian firman Tuhan ini juga mungkin menegur setiap kita. Ketika Yesus kembali mengingatkan apa artinya menjadi gembala di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu, apakah keluarga kita
menjadi sebuah tempat yang aman bagi setiap anggota keluarga, sehingga mereka betul-betul merasakan kasih yang tidak terbatas itu. Atau justru sebaliknya, keluarga menjadi sebuah tempat di mana kita tidak merasakan kenyamanan, atau bahkan mungkin anggota keluarga kita tidak merasakan kenyamanan karena kita tidak melakukan apa yang Kristus lakukan, menjadi gembala yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu, seminggu yang lalu, Bilangan Research Center dan juga Family First Indonesia mengadakan sebuah survei kepada keluarga-keluarga Kristen yang ada di Indonesia. Survei ini dilakukan kepada 500 orang responden yang ada di Jawa dan di luar Pulau Jawa. Dan survei ini mengangkat sebuah tema, yaitu family conflict dan juga domestic abuse. Atau kalau boleh disederhanakan lewat bahasa kita, survei ini mengangkat tentang kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di dalam keluarga-keluarga Kristen. Bapak Ibu, ada satu fakta yang menarik sekali yang akhirnya dihasilkan dari hasil survei yang dilakukan terhadap 500 orang baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa terhadap orang Kristen yang adalah anggota gereja, dan cukup banyak di antara mereka adalah aktivis dan juga pelayan-pelayan di gereja. Dari hasil survei didapati bahwa dalam 3 tahun terakhir ada 18% laki-laki dan ada 24% perempuan di dalam 3 tahun terakhir memiliki keinginan untuk bercerai. Selain itu, ketika berbicara masalah domestic abuse, Bapak Ibu, ada cukup banyak abuse yang terjadi di dalam keluarga Kristen. Dan sebagian besar abuse itu terjadi secara khusus terhadap di ranah abuse emosional dan juga abuse secara finansial, di mana di tengah-tengah keluarga acap kali ada kata-kata kasar, kata-kata yang menyakitkan yang diungkapkan, dan kemudian ketika berbicara tentang abuse finansial, bagaimana pasangan menyembunyikan penghasilan atau bahkan tidak mengikut sertakan pasangannya dilibatkan di dalam keputusan finansial. Bahkan ada cukup banyak juga yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan spiritual, dan juga kekerasan secara seksual. Kekerasan spiritual itu berbicara tentang bagaimana pasangannya tidak punya kebebasan untuk bisa beribadah dan lain sebagainya. Bapak Ibu, dan yang menarik adalah ada cukup banyak orang yang mengalami abuse ini. Kalau dibandingkan antara perempuan dan laki-laki, jumlah perempuan yang mengalami abuse lebih besar dibandingkan jumlah laki-laki yang mengalami abuse. Bapak Ibu, ini adalah sebuah fakta dari sebuah hasil survei yang baru saja diambil oleh Bilangan Research Center terhadap orang-orang Kristen, 500 responden, baik yang ada di Jawa maupun yang ada di luar Pulau Jawa. Dari hasil survei ini kita mendapatkan sebuah kenyataan apa, Bapak Ibu? Kenyataannya adalah bahwa keluarga-keluarga Kristen sendiri tidak imun terhadap yang namanya family conflict dan juga domestic abuse. Ketika kita diperhadapkan dengan kenyataan dan kebenaran ini, Bapak Ibu, saya rasa setiap kita setuju. Firman Tuhan yang baru saja sama-sama kita baca di dalam kesempatan pagi ini berbicara begitu jelas bagi setiap kita. Tentunya mungkin banyak di antara Bapak Ibu yang adalah peserta dari persekutuan doa atau sahabat doa FKK ini punya kehidupan keluarga yang baik-baik saja. Tetapi bagaimana dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Mungkin mereka adalah gambaran dari keluarga-keluarga yang mengalami situasi yang sama seperti apa yang dihasilkan dari hasil survei ini. Bapak Ibu, ketika kita merenungkan dan melihat kenyataan hidup ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai keluarga-keluarga Kristen sehingga family conflict atau domestic abuse itu sendiri menjadi sesuatu hal yang bisa diminimalisir? Mungkin kita bukan keluarga yang sempurna, tetapi paling tidak kita boleh menjadi keluarga-keluarga yang di dalamnya kasih boleh bertumbuh. Bukan lagi abuse secara emosional, abuse secara finansial, abuse secara fisik, seksual, bahkan juga spiritual. Melalui bagian firman Tuhan ini, saya mau mengajak kita untuk merenungkan 2 hal saja yang bisa kita pelajari dari Yesus yang adalah gembala yang baik. Ketika berbicara tentang Yesus adalah gembala yang baik, tentunya ada banyak sekali karakter-karakter gembala yang dicatat di dalam bagian firman Tuhan. Tetapi secara khusus di dalam Yohanes pasal 10 ini di-highlight 2 hal tentang
karakter dari gembala yang baik yang tentunya bisa kita terapkan di dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, gembala yang baik adalah gembala yang mau berkorban bagi domba-dombanya. Atau dengan kata lain, kalau saya boleh bahasakan dengan bahasa saya sendiri, seorang ayah yang baik adalah ayah yang rela berkorban bagi anak-anaknya. Seorang ibu yang baik adalah seorang ibu yang rela berkorban bagi anak-anaknya. Seorang anak yang baik adalah anak yang rela berkorban bagi orang tuanya. Seorang suami yang baik adalah seorang suami yang rela berkorban bagi istrinya. Seorang istri yang baik adalah seorang istri yang rela berkorban bagi suaminya. Jelas sekali di dalam bagian firman Tuhan ini Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Bahkan menarik sekali Bapak Ibu kalau kita memperhatikan dari bahasa aslinya, kata aku adalah menjadi sebuah kata yang sering kali diungkapkan oleh Yesus. Aku adalah roti hidup, aku adalah terang dunia, aku adalah kebangkitan dan hidup. Dan di dalam bagian ini Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik, apa yang dilakukan oleh seorang gembala yang baik? Yesus berkata bahwa gembala yang baik adalah seseorang yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan kita tahu itu yang Yesus lakukan. Kata memberikan di dalam bagian firman Tuhan ini punya makna meletakkan atau sesuatu yang dengan sengaja dilakukan sebagai bukti kasih dari seorang gembala bagi domba-dombanya. Seorang kepala keluarga yang baik adalah seseorang yang dengan sengaja menyatakan kasih kepada anggota-anggota keluarganya, bahkan sampai mungkin meletakkan atau memberikan nyawanya bagi setiap anggota keluarganya. Dan tindakan sukarela yang Yesus lakukan ini justru menunjukkan kekuasaannya, bagaimana Yesus memberikan nyawa dan mampu mengembalikannya kembali. Bukan karena menunjukkan bahwa kok Yesus begitu lemah sebagai gembala sehingga dia menyerahkan nyawanya. Tetapi Yesus melakukan itu semua supaya Bapak dan Ibu Saudara, supaya kita semua boleh menikmati keselamatan yang berasal daripada Kristus. Dan satu hal yang menarik Bapak Ibu kalau kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan ini, bagaimana Yesus kemudian membandingkan antara gembala yang baik dengan gembala upahan. Kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-12 dikatakan bahwa ketika seorang upahan yang bukan gembala itu, ketika melihat domba-dombanya terancam, apa yang dilakukan oleh upahan itu, justru upahan itu akan lari meninggalkan domba-domba itu, sehingga serigala menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Bapak Ibu, ternyata di dalam konteks pada waktu itu, orang-orang yang adalah upahan-upahan atau mereka yang bukan pemilik domba-domba itu, ternyata jika seandainya ketika mereka menggembalakan domba-domba itu, kemudian mereka diperhadapkan dengan serigala yang hendak menerkam domba-domba itu, mereka diberikan pilihan untuk lari. Mereka diberikan pilihan untuk meninggalkan domba-domba itu dan mereka tidak perlu bertanggung jawab jika seandainya ada domba-domba mereka yang mengalami kematian karena dimangsa oleh serigala. Dan ketika mereka meninggalkan domba itu, mereka tidak akan dihukum. Karena memang itu adalah sebuah ketentuan yang memang atau pilihan yang diberikan kepada mereka. Lewat bagian ini Yesus mau menggambarkan bahwa gembala yang baik itu tidak akan mungkin meninggalkan domba-dombanya ketika domba-dombanya menghadapi situasi yang tidak mudah, ketika domba-dombanya harus menghadapi serigala. Bapak Ibu, gambaran gembala yang berkorban bagi domba-dombanya tentunya menjadi sesuatu yang perlu kita nyatakan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Sudahkah kita boleh sungguh-sungguh menjalani peran ini di dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, berkorban bagi anak-anak kita, berkorban bagi pasangan-pasangan kita. Karena satu hal yang menarik ketika berbicara tentang abuse, Bapak Ibu. Kenapa abuse menjadi sesuatu hal yang banyak kali terjadi? Karena banyak orang hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Dan ketika dia memikirkan dirinya sendiri, tidak ada keinginan untuk berkorban. Dia menghalalkan berbagai cara, bahkan termasuk ketika harus menyakiti dan melukai anggota-anggota keluarganya. Bapak Ibu, ada sebuah gambar yang menarik sekali tentang teologi relasi keluarga ya. Saya akan bagikan sekilas saja kepada setiap kita.
Di dalam gambar ini adalah sebuah teori teologi relasi keluarga dari Bolswick. Dia berkata bahwa keluarga yang baik, keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang pada akhirnya akan memiliki covenant atau perjanjian yang dewasa. Keluarga yang bertumbuh adalah keluarga yang di dalamnya tiap-tiap anggota keluarga saling mengasihi satu dengan yang lain, saling berkorban satu dengan yang lain. Apa saja yang perlu ada di tengah-tengah keluarga sehingga keluarga bisa belajar saling mengasihi. Ada yang namanya komitmen. Komitmen itu untuk saling setia, komitmen untuk saling menjaga, komitmen untuk saling menghormati. Adanya grace, adanya kasih untuk mau belajar mengampuni dan diampuni. Mengakui kesalahan ketika kita melakukan kesalahan dan memaafkan kesalahan dan memberikan kesempatan kepada tiap-tiap anggota keluarga yang melakukan kesalahan untuk mereka bisa berubah. Adanya empowering, adanya pemberdayaan, di mana kita boleh bersama-sama belajar saling melayani satu dengan yang lain, saling didukung satu dengan yang lain untuk berkarya di tengah-tengah keluarga. Dan ada yang namanya covenant intimacy, adanya keintiman yang kita bangun di tengah-tengah keluarga kita. Bapak Ibu ketika berbicara tentang berkorban, di dalamnya ada komitmen, di dalamnya ada grace atau kasih atau anugerah itu, di dalamnya ada empowering atau pemberdayaan, di dalamnya ada intimasi. Mari bersama-sama kita mencoba memikirkan dan merenungkan dan melihat kehidupan keluarga kita atau secara pribadi, peran yang kita lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Apakah kita sekalian boleh sungguh-sungguh menjadi orang yang rela berkorban di tengah-tengah keluarga kita. Karakter kedua yang Yesus ungkapkan di dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu mengenal. Gembala yang baik mengenal nama setiap dombanya, dan begitu juga domba mengenal gembalanya. Domba tidak mau mendengarkan suara asing yang bukan suara dari gembalanya sendiri. Bapak Ibu, kenapa cukup banyak terjadi family conflict atau bahkan mungkin domestic abuse di tengah-tengah keluarga? Salah satunya adalah ketika kita tidak mau mengenal kebutuhan anggota-anggota keluarga kita. Atau bahkan mungkin kita tidak mau memberi diri kita untuk belajar mengenal mereka. Ada sebuah fakta yang menarik Bapak Ibu ketika berbicara tentang gembala yang baik mengenal nama setiap domba-dombanya ya. Ada sebuah klip yang menarik sekali tentang sebuah eksperimen yang dilakukan di sebuah peternakan domba ya. Jadi nah Bapak Ibu kita akan bersama-sama Bapak Ibu itu menjadi sebuah gambaran tentang domba yang mengenal suara gembalanya. Ketika sang gembala memanggil domba-domba itu langsung menengok bahkan menghampiri gembalanya. Itu yang Yesus coba sampaikan di dalam sebuah teguran yang Yesus berikan kepada orang-orang Farisi pada waktu itu. Yesus mengatakan bahwa gembala yang baik adalah seseorang yang mengenal domba-dombanya. Atau dengan kata lain, ayah yang baik, ibu yang baik adalah orang tua yang mengenal anak-anaknya satu demi satu, mengenal karakter mereka, mengenal kebutuhan mereka, mengenal segala kelemahan yang mereka miliki, mengenal apa yang harus dilakukan untuk boleh mensupport anak-anak mereka bertumbuh. Pasangan yang baik adalah pasangan yang mengenal pasangannya dengan sungguh-sungguh, mengenal segala kebutuhannya, mengenal segala harapannya. Bapak Ibu berbicara tentang mengenal itu berbicara tentang relasi yang unik yang dibangun antara gembala dengan dombanya. Ya, Yesus menggambarkan hubungannya bersama dengan Bapa ketika berbicara tentang gembala yang mengenal domba-dombanya itu penekanannya kepada saling, di mana bukan hanya sekedar gembala yang mengenal domba, tetapi domba juga mengenal gembalanya. Ada kepercayaan, penerimaan, kenyamanan, dan rasa aman. Bapak Ibu, pengenalan menjadi sesuatu hal yang penting untuk dimiliki oleh keluarga-keluarga, sehingga kita bisa melakukan atau memberikan treatment yang terbaik kepada setiap anggota-anggota keluarga kita. Pengenalan menjadi sesuatu hal yang penting, sehingga keintiman itu boleh terbina di tengah-tengah keluarga kita. Pengenalan itu menjadi sesuatu hal yang penting, sehingga family conflict itu bisa diminimalisir di tengah-tengah keluarga kita. Ketika kita belajar memahami apa sih yang menjadi kebutuhan dari pasangan kita, apa sih yang sebetulnya menjadi harapan dari pasangan kita. Namun acap kali menjadi sesuatu hal yang
ironis adalah Bapak Ibu, di era kemajuan zaman seperti sekarang ini, banyak sekali orang tua yang justru kehilangan bagian ini. Justru yang mengenal anak-anak mereka bukan orang tuanya, tetapi pengasuh mereka. Bapak Ibu, ada sebuah video yang menarik sekali yang diambil dari sebuah eksperimen, ya, sosial eksperimen terhadap beberapa orang tua yang ada di Singapura. Jadi dilakukan sebuah wawancara baik terhadap ibu maupun juga terhadap babysitter mereka. Satu hal yang menarik dari hasil video ini didapati justru yang mengenal anak mereka lebih dalam itu justru adalah babysitter. Kita coba lihat ya Bapak Ibu sebentar klip ini. Hello, Mani. Hi, how are you feeling? Good. Can you tell me more about her? Like, how did it become such a... So I'm going to ask you a simple series of questions. But my face will be blurred. Yeah. She would want to be a teacher. Saya sendiri nak jadi princess. Princess? I don't think he set his mind yet on anything in particular. I think pilot. I want to be a pilot when I grow up. His favorite subject should be English. Chinese. Chinese. Who is his best friend at school? Very difficult to say. Not too sure. Joseph. Joseph. Ifa. Adelina ya. Adelina. And she likes a boy. Darius. She doesn't let people know, so I don't tell you. No boyfriend for me. Just friend. Usually when she have nightmares, she won't wake up, but she'll scream and cry. Cari saya, pas dia ketakutan, mimpinya seram. I will tell my auntie to sleep beside me when I have nightmares. Dari hasil survei itu didapati bahwa 74% justru babysitter lebih mengenal anak-anak itu dibandingkan orang tuanya sendiri. Bapak Ibu, mungkin kita tidak membesarkan anak-anak kita sama seperti yang ibu-ibu yang disurvei di dalam bagian ini ya. Mereka sibuk bekerja dan kemudian menyerahkan pengasuhan kepada babysitter. Tetapi mari bersama-sama kita melihat ini menjadi sesuatu hal yang penting juga, di mana kita perlu mengenal tiap-tiap anggota keluarga kita sebagai seorang gembala yang baik. Kita perlu mengenal pasangan kita, segala kebutuhan dan harapannya, sehingga family conflict dan domestic abuse itu juga bisa diminimalisir di tengah-tengah keluarga kita. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Pertanyaannya bagi setiap kita Bapak Ibu yang hadir di dalam persekutuan doa ini, engkau adalah gembala atau hanya upahan? Engkau adalah gembala yang baik, atau justru upahan yang tidak rela berkorban bagi anggota keluarga, yang juga tidak mengenal orang-orang yang sudah Tuhan tempatkan di sekitar kita? Biarlah bagian firman Tuhan ini boleh menjadi perenungan kita dan kemudian ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Mari kita boleh belajar bersama-sama untuk lebih dekat lagi dengan anggota keluarga. Memberikan waktu kita, menikmati intimasi, menikmati kasih satu dengan yang lain. Amin. Saya kembalikan kepada Fafu untuk doa penutup dan juga doa berkat. Sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Tuhan perlengkapi kita dengan dua hal yang kita boleh lakukan. Pengorbanan dan pengenalan di dalam kehidupan kita.